Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di pembelajaran ekonomi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Langsung saja ya. Judul materi kita hari ini adalah terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, mungkin kamu tentu pernah memiliki keinginan untuk membeli sejumlah barang ataupun jasa. Atau mungkin kamu pernah menawarkan sesuatu kepada orang lain. Hal ini dilakukan karena di antara manusia memang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Adanya perasaan saling membutuhkan tersebut mendorong terbentuknya pasar. Nah, pasar dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Adapun submaterinya, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Hukum permintaan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan hukum penawaran. Saksikan terus tayangan ini hingga selesai ya. Pengertian permintaan. Pengertian permintaan yaitu keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Permintaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu permintaan efektif atau daya beli, permintaan absolut, dan permintaan potensial. Permintaan efektif atau daya beli yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Nah, kita contohkan seperti ini. Apabila kamu membutuhkan sebuah televisi, maka kamu akan mendatangi sebuah toko elektronik untuk membeli televisi tersebut. Nah, peristiwa ini dinamakan peristiwa efektif karena kamu membutuhkan sebuah televisi, kemudian datang ke sebuah toko untuk membelinya, untuk memenuhi kebutuhan. Berarti jadi di sini adanya kemampuan atau daya beli untuk membayarnya. Permintaan absolut yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Ada suatu keluarga, karena jumlah keluarganya banyak, maka keluarga tersebut membutuhkan sebuah mobil untuk memudahkan dalam beraktivitas. Namun, keluarga ini harus memiliki uang untuk membeli mobil tersebut. Karena uangnya tidak mencukupi untuk membeli mobil, jadi keluarga ini otomatis tidak bisa membeli mobil yang diinginkan dan hanya sebatas kebutuhan saja. Berarti tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Permintaan potensial yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli, tetapi belum melaksanakan pembelian. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya kamu ingin membeli sebuah perhiasan, namun kamu meyakini bahwasannya perhiasan yang ingin kamu beli harga di kemudian hari akan turun, sehingga kamu menunda untuk membelinya dan akan membelinya di kemudian hari di saat harga perhiasan tersebut turun harganya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri. Artinya, semakin rendah harga barang, maka permintaan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, jika harga barang tinggi, maka permintaan semakin rendah. Kemudian, harga barang substitusi dan barang komplementer.
Barang substitusi adalah barang pelengkap, sedangkan komplementer adalah barang yang melengkapi. Pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, jika pendapatan rendah, maka permintaan semakin rendah. Selera konsumen. Bila selera konsumen tinggi, maka walaupun harga barang itu tinggi, tetap adanya permintaan akan barang atau jasa, sehingga selera konsumen tidak berpengaruh dari harga barang. Kemudian, pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduknya, maka semakin tinggi pula permintaan barang atau jasa. Begitu sebaliknya, jika jumlah penduduknya rendah, maka semakin rendah pula permintaan jumlah barang dan jasa. Dan yang terakhir, asumsi terhadap perubahan harga. Artinya, jika di kemudian hari harga barang tinggi, maka kebutuhan akan barang akan terpenuhi hari ini. Begitu juga sebaliknya, jika di kemudian hari harga barang rendah, maka kebutuhan akan barang akan dipenuhi di kemudian harinya. Nah, submateri selanjutnya adalah hukum permintaan. Mari kita bahas. Hukum permintaan bunyinya seperti ini. Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta. Untuk memahaminya, kita ilustrasikan seperti ini. Harga sebuah jam tangan saat ini Rp80.000. Maka pembeli atau peminatnya ada 12 orang. Maka 12 orang ini datang ke sebuah toko jam untuk membeli jam tangan dengan harga per buahnya Rp80.000. Namun, di kemudian hari, harga sebuah jam tangan naik menjadi Rp100.000, sehingga pembeli atau peminatnya menurun menjadi 4 orang. Nah, 4 orang inilah datang ke sebuah toko jam untuk membeli sebuah jam tangan dengan harga Rp100.000. Di kemudian harinya, harga sebuah jam tangan kembali turun dari harga sebelumnya, yang tadinya Rp80.000 kini menjadi Rp60.000, sehingga pembeli atau peminatnya bertambah menjadi 16 orang. Nah, 16 orang inilah datang ke sebuah toko jam untuk membeli jam tangan dengan harga per buahnya Rp60.000. Pengertian penawaran yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, kita contohkan seperti ini. Sebuah perusahaan menghasilkan sebuah barang. Nah, barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut ditawarkan kepada konsumen. Nah, peristiwa ini disebut dengan penawaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, harga barang bersangkutan. Jika terjadi kenaikan harga, akan meningkatkan jumlah penawaran. Begitu juga sebaliknya. Jika harga mengalami penurunan, akan menurunkan barang yang ditawarkan. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain yang bersifat substitusi pengaruhnya terhadap penawaran positif. Namun, harga barang lain yang bersifat komplementer pengaruhnya terhadap penawaran yaitu negatif.
Yang ketiga, biaya produksi. Jika biaya faktor produksi tinggi, perusahaan akan rugi, bahkan akan menutup perusahaannya sehingga barang yang diproduksi akan turun. Oleh karena itu, faktor biaya produksi sangat berpengaruh sekali terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, tujuan produksi. Setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan sehingga perusahaan menggunakan kapasitas produksinya secara maksimal. Tetapi produksi pada tingkat kapasitas yang maksimal menyebabkan penawaran akan sedikit. Yang kelima, tingkat teknologi. Kemajuan teknologi akan mengakibatkan produksi bertambah cepat, biaya produksi semakin rendah, dan tentunya keuntungan akan bertambah. Dengan demikian, teknologi cenderung menaikkan penawaran. Hukum penawaran. Adapun bunyi hukum penawaran seperti ini. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk memahaminya, kita ilustrasikan ya. Di sewaktu-waktu, harga makanan dan minuman Rp8.000. Maka perusahaan membuka outletnya sebanyak 4 buah. Ketika bulan Ramadan tiba, harga makanan dan minuman menjadi Rp10.000. Ketika harga makanan di bulan Ramadan Rp10.000, maka perusahaan menambah outletnya menjadi 6 buah. Nah, ini pastinya untuk menambah keuntungan semaksimal mungkin. Namun, di sewaktu-waktu atau kejadian tertentu, harga makanan dan minuman Rp6.000. Maka perusahaan mengurangi jumlah outletnya menjadi 2 buah. Nah, semoga kamu dapat memahami dari penjelasan semua materi yang sudah disajikan, yaitu materi tentang permintaan dan penawaran. Untuk sementara, sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Pastinya kita akan bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kamu semua yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Selalu jaga kesehatan ya. Terus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap di rumah aja. Salam dari SMA, Think Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.